Alhamdulillah, salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah adanya Al-Qur'anul Karim. Pastinya segala sesuatu yang dekat dengan Al-Qur'an akan dimuliakan oleh Allah. Pastinya segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya yang membacanya, bahkan yang mendengarnya pun juga akan dimuliakan oleh Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibaca, maka dengarlah baik-baik serta diamlah agar kalian dirahmati oleh Allah. Itu memberi isyarat, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, mendengarkan saja itu bisa menjadi jalan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ulangi, segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah, mulai dari yang membacanya, yang mendengarnya, yang mengajarkannya, yang mempelajarinya, bahkan sampai kepada yang mengamalkannya, semua akan dimuliakan oleh Allah. Salah satu ayat Al-Quran yang perlu menjadi renungan kita bersama adalah firman Allah yang mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan memeliharanya. Dari ayat ini tersirat pesan. Satu, Allah berjanji akan memelihara Al-Quran. Tetapi di balik janji Allah itu tersirat juga sebuah pesan bahwa ketika Allah berjanji akan memelihara Al-Quran, maka itu berarti siapapun yang berusaha menjaga dan memelihara Al-Quran, tentunya dia akan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, sungguh beruntun dan bahagia orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran, karena pastinya akan terus dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi dari sahabat Nabi yang bernama Buraidah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'ana, siapa yang membaca Al-Qur'an, wa ta'allamahu, dan mempelajari Al-Qur'an, wa amila bihi, dan mengamalkan Al-Quran, ulbisa yaumal qiyamah, maka dia akan dipakaikan padanya nanti di hari kemudian, akan dipasangkan padanya nanti di hari kemudian, tajan min nur, mahkota dari cahaya, dau'uhu mithla dau'is syamsi, di mana cahayanya atau sinar dari mahkota itu bagaikan cahaya matahari. Bahkan bukan hanya dirinya yang mendapatkan kemuliaan, kata Nabi, wa yuksa walidahu hullataini, kedua orang tuanya akan diberikan pakaian kemuliaan nanti di hari kemudian, la taqumu lahumad dunya, yang tidak pernah mereka temukan di dunia ini. Lalu kedua orang tuanya bertanya, bima kusina hadza, dari mana kami bisa dapatkan pakaian kemuliaan seperti ini? Ternyata dijawab pertanyaan itu dengan mengatakan, bi akhzi waladikumal Qur'an, karena anak-anakmu telah mempelajari dan menghafal Al-Quran. Maka ini menunjukkan betapa mulianya bila kita selalu mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim. Namun terkhusus kepada anak-anakku semua, para penghafal-penghafal Al-Quran, yakinilah bahwa sulit menghafal Al-Quran. Hanya saja memang sulit menghafal Al-Quran, tapi jauh lebih sulit menjaga hafalan Al-Quran. Saya ulangi, memang sulit menghafal Al-Quran, tetapi jauh lebih sulit
menjaga hafalan Al-Quran. Tidak terlalu sulit menambah hafalan, tetapi yang sulit itu adalah setia pada hafalan-hafalan kita. Karenanya hari ini kalian diwisuda tahfiznya, menyelesaikan hafalan 30 juznya. Karenanya jadikanlah hari ini sebagai cambuk untuk diri kalian untuk terus menjaga hafalan-hafalan Al-Qur'annya. Dan kepada kita semua yang masih berupaya untuk terus menghafal Al-Qur'an, masih terus berupaya untuk menjaga Al-Qur'an, masih terus berupaya untuk membaca Al-Qur'an, maka tidak ada kata terlambat bagi kita semua. Selama kita ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Qur'an, pasti Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Kemudian renungan juga untuk anak-anakku semua para penghafal Al-Quran. Salah satu bahasa Arabnya penghafal adalah hamilul Quran, orang yang hamil Al-Quran. Pertanyaan, apa kira-kira hikmahnya? Kenapa penghafal Al-Quran diistilahkan dengan hamilul Quran, orang yang hamil Al-Quran? Ini memberi isyarat bahwa orang yang hamil tidak boleh banyak gerak. Orang yang hamil harus mengontrol gerakan dan makanan yang masuk ke tubuhnya. Sehingga ini memberi isyarat bahwa penghafal-penghafal Al-Quran diibaratkan seperti orang yang hamil. Itu memberi petunjuk bahwa orang yang menghafal Al-Quran harus menjaga dirinya, mengontrol dirinya, mengontrol makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, termasuk menjaga semua sikap dan tindakannya. Jangan sampai bisa bertentangan, bahkan merusak hafalan-hafalan ayat Al-Quran yang telah kita hafal. Karenanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi menulis dalam salah satu bukunya sebuah tulisan yang mengatakan at-takhalluq bi akhlaqil Quran. Kita perlu berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Kenapa demikian? Karena memang Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istrinya Nabi, ketika ditanya tentang akhlaknya Nabi, maka simpel jawaban Aisyah, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Makanya ini memberi petunjuk bahwa seiring kita membaca Al-Quran, maka semestinya bacaan-bacaan itu mengantarkan kita untuk menghiasi diri ini dengan akhlak yang bernilai Qurani. Kemudian selanjutnya, Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan hanya sebatas ingin dibaca, bukan hanya sebatas ingin dikaji dan dipelajari, namun lebih daripada itu, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diamalkan dan diikuti kandungannya. Bahkan ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Kata Allah, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan, mubarakun, penuh berkah, fattabi'uhu, karenanya ikutilah Al-Quran. Seakan-akan melalui ayat ini Allah ingin mengingatkan kita semua bahwa bila kita ingin menemukan keberkahan Al-Quran, bukan hanya sebatas perbanyak bacaan, bukan hanya sebatas perbanyak hafalan, bukan hanya sebatas perbanyak kajian-kajian Quran, tapi lebih daripada itu, fattabi'u, ikutilah Al-Quran. Olehnya itu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita semua sehingga kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran, bukan hanya sebatas membacanya, bukan hanya sebatas mengkajinya, tapi lebih daripada itu kita berupaya menjaga dan menambah hafalan-hafalan Al-Quran kita. Bahkan jauh lebih daripada itu, kita berupaya mengamalkan dan mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Semoga kita semua diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terkhusus kepada anak-anakku semua, para santri dan santriwati yang berhasil menyelesaikan hafalannya di pondok pesantren Dede Imam Koso ini. Semoga Allah menjaga dan memuliakan kalian semua. Pastinya kalian adalah manusia istimewa,
Karena betapa banyak orang yang ingin menghafal Al-Quran, namun tidak semua yang punya keinginan ditakdirkan oleh Allah menjadi penghafal Al-Quran. Karenanya kalian adalah manusia istimewa. Jagalah keistimewaan itu. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita.